Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi langkah kami dalam seluruh tugas karya dan pelayanan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Injil Natal di perayaan liturgi hari ini membawa kita ke dalam kontemplasi penginjil Yohanes akan misteri penjelmaan Sang Sabda yang kekal abadi asal-usulnya, namun rela mengambil tempat yang fana di antara umat manusia untuk mengembalikan martabat keputraan mereka. Penulis surat kepada umat Ibrani menyatakan keyakinan itu sebagai satu rencana besar keselamatan dari Allah untuk menjalin relasi dengan kita. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Memang aneh,
Allah yang maha tinggi seolah-olah justru menjadi yang malah repot-repot mencari upaya untuk berkomunikasi dengan kita, untuk menawarkan kasih karunia-Nya. Itulah bahasa Allah yang mengajar kita untuk menjadi semakin manusiawi dengan bahasa cinta dan bukan dengan ujaran kebencian. Kelak, di dekat sumur Yakub, ia akan membuka mata perempuan Samaria yang berbahagia itu karena menemukan kekasih yang sejati. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, "Berilah aku minum," niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Injil Yohanes bab 4 ayat 10. Paus Fransiskus di awal seruan apostoliknya mengungkapkan sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Bersama Kristus sukacita senantiasa dilahirkan kembali. Evangelii Gaudium nomor 1. Mungkin bagi seorang yang dimabuk cinta akan kehadiran Tuhan, pendahulu Injil Yohanes itu akan dibaca. Pada mulanya adalah kasih. Kasih itu bersama-sama dengan Allah dan kasih itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Itulah sebabnya surat pertama Yohanes yang dapat dijadikan komentar paling indah dari Injilnya menuliskan pesan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Yesus Kristus bagi penginjil Yohanes tidak hanya menampilkan Injil untuk diwartakan, melainkan sabda Allah sendiri yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kita. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Surat pertama Yohanes bab 1 ayat 1. Allah mau hadir dalam diri seorang pribadi manusia, sehingga seluruh umat Allah diundang untuk menjadi rumah atau tendanya, sekinahnya, untuk menghayati kehadirannya yang ajaib dalam hidup mereka. Yesus tidak datang ke tengah kita untuk membangun benteng yang kuat dan menaruh kita di dalamnya, melainkan untuk membuka jalan perjumpaan terus-menerus dengan sesama, untuk berjuang bersama kita demi perdamaian yang sejati, yang berasal dari kasih dan kesetiaan kepada Allah, kepada sesama, dan kepada seluruh alam ciptaan. Ya Bapa, kami bersyukur atas kelahiran putramu pada hari ini. Semoga berkat kasih dari putramu ini, kami semakin dewasa dalam iman, semakin siap dalam menyambut tahun yang baru dengan penuh syukur dan pengharapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah
sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.